Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Saputra, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan memandu Bapak Ibu di koneksi antar materi modul 3.1. Sebelum itu, special thanks untuk Pak Yustiandi, Pak Inengah Edi, pengajar praktik saya, dan Bapak fasilitator saya yang sudah memandu saya sampai ke tahap ini. Oke, lanjut ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran khusus. CGP membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang dapat dengan beraneka cara dan media. Calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Nah, pada slide ini ada Bob Talbert mengatakan bahwa mengerjakan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya, kutipan di atas jelas bahwa pembelajaran pendidikan karakter adalah hal utama. Mengajari kekuatan hatinya lebih baik daripada hanya mengajarkan kemampuan kompetensinya. Jadi didahulukan ya. Pada dasarnya keseharian dan dari sikap perilaku, kebiasaan yang terlatih lebih baik, budaya baik akan membentuk pribadi yang baik juga. Nah, di sini etika itu lebih diutamakan. Jadi etika itu lebih diutamakan ya dalam pembelajaran. Nah, disinilah kita akan belajar dilema etika. Oke, next. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nah, nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan yang kita anut, tentunya saya ya sebagai guru penggerak, pertama yaitu harus berpihak pada murid dan mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan yang ada. Setelah paling utama, keputusan harus dipertanggungjawabkan dan semua itu harus memiliki dampak positif yang lebih baik untuk bersama. Nah, itulah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang saya anut ya. Yang pertama berpihak kepada murid ya. Nah, seperti itu. Dan bertanggung jawab terutama ya. Berikutnya adalah bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran dan institusi moral, tentu saja kita harus menuntun tumbuh kembang anak. Di sisi pengambilan keputusan, pastinya kita harus latih anak dengan kasus-kasus pengambilan keputusan dengan mengenalkan dikit demi sedikit, lalu mencoba melatih kasus yang ada. Menurut saya, pengambilan keputusan itu ilmu universal di mana bukan hanya harus dimiliki CGP saja. Jadi bukan hanya calon guru penggerak ya, itu merupakan ilmu universal dan harus dimiliki sih. Murid atau rekan guru pun harus memiliki andil menunggu kembangkan seni pengambilan keputusan ini. Tentu saja kalau konteks materi pembelajaran kita harus sisipi tema pengambilan keputusan seperti ini. Biar anak-anak terlatih juga. Dalam proses diferensiasi juga bisa kita manfaatkan untuk menggemukkan konten yang kita punya. Semakin variatif, semakin baik. Nah, di sini pengambilan keputusan ini harus kita sisipi dalam pembelajaran ya. Dan tadi saya bilang adalah ilmu universal yang harus kita miliki sih sebagai manusia. Dan sebagai calon pemimpin dan agen guru penggerak, wajib kita harus memiliki pengambilan keputusan ini. Next. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Nah, menurut kutipan di atas jelas. Edukasi adalah seni. Dalam modul ini juga kita dihadapkan dengan materi. Kita harus memberikan keputusan dengan 9 langkah utama yang harus kita lakukan jika memberikan keputusan. Dalam mengambil keputusan juga menurut saya adalah seni.
Seni itu akan bisa dan handal jika dilatih terus-menerus. Dan dari kesemuanya pada dasarnya bertujuan agar kita sebagai manusia berperilaku etis dan berdampak positif ke yang lain. Sehingga keputusan kita membuat manusia menjadi berperilaku etis. Nah, jadi berperilaku manusia itu ya harus etis ya. Dimana kita harus memberikan keputusan ketika kita di dilema etika ya kita harus menggunakan 9 langkah utama yang dampaknya ya tadi agar manusia menjadi berperilaku etis seperti itu ya koneksinya. Oke, next. Bagaimana sih filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Menurut pendapat saya, kita ingat bahwa Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilokanya yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Nah, Ingar Sosung Tulodo menjadi teladan, menjadi pemimpin. Artinya kita mengambil keputusan kita harus mendahului memikirkan orang-orang yang sedang kita pimpin. Jadi menahan ego dari diri kita demi kepentingan bersama. Nah, pada saat mengambil keputusan kita harus pegang seperti itu. Jangan hanya mengikuti ego dari kita saja sebagai pemimpin. Kedua, Ing Madya Mangunkarso, memberdayakan, menyemangati. Jadi kita berada di dilema etika, kita harus duduk bersama sama rata, saling berdiskusi demi solusi terbaik. Jadi kita bersama-sama memikirkan solusi bersama, mengajak diskusi bersama untuk menentukan keputusan yang terbaik. Lalu Tutwuri Handayani, mendorong, mempengaruhi. Tentu saja pengambilan keputusan yang sudah kita ambil harus berpengaruh positif ke semua orang yang kita sedang pimpin. Kita harus keputusan yang kita ambil ya berpengaruh banget ke bawahan kita ya, kita sebagai pemimpin. Artinya ke orang banyak. Artinya dari semua keputusan walaupun dengan 9 langkah yang kita uji, tetap harus berpedoman dengan Pratap Triloka ini. Bagaimana sih nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita lalu berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai yang tertanam kita salah satunya diambil dari nilai kebajikan, yaitu bertanggung jawab. Nah, di sisi kita bisa menimbang-nimbang keputusan dari 4 paradigma dan 3 prinsip yang ada. Pada dasarnya jika nilai kebajikan tanggung jawab ini sudah tertanam dari kita, insya Allah kita akan memikirkan pengambilan keputusan yang akan berdampak atau berpengaruh ke orang lain. Jadi nilai-nilai yang tertanam dari diri kita yang pertama adalah bertanggung jawab ya. Oke, next. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping dan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Sangat-sangatlah efektif. Jadi gini, coaching pada dasarnya menggali potensi dari diri untuk memecahkan solusi. Nah, di sini dalam mengambil keputusan kita juga memerlukan mencari data atau fakta informasi dengan diskusi yang terbuka. Metode coaching bisa kita terapkan juga untuk menemukan hal-hal menarik untuk sikap kita dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya semua data dan fakta kita uji kembali dari 9 langkah lalu menghasilkan keputusan yang baik untuk bersama dan bermanfaat untuk bersama. Next. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah di dilema etika. Menurut saya sangatlah berpengaruh. Dengan menyadari aspek sosial emosional yang ada dalam diri kita bisa mengelola aspek sosial dan emosional kita sehingga membantu kita untuk mengambil suatu keputusan ya. Dengan kompetensi sosial emosional yang tinggi pada diri guru memudahkan seorang guru untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Kesadaran diri akan memunculkan integritas seorang guru ke arah lebih positif. Kejujuran, seorang guru juga dapat menghasilkan keputusan yang sangat-sangatlah efektif. Empati adalah kunci, di mana dalam kasus dilema etika empati juga berperan tinggi
Karena kita tinggal di latar belakang budaya dan pendidikan berbeda-beda. Kita bisa lebih menerima perbedaan yang ada dan menjadikan hal yang berbeda-beda tersebut menjadi potensi kekuatan kita dalam mengambil keputusan agar bermanfaat untuk sesama. Nah, di sosial emosional tadi ya, dari diri sendiri lalu kita kelola dan menjadi kejujuran, integritas, dan empati, menerima perbedaan-perbedaan yang ada, lalu kita kuatkan ya, kita ambil potensi-potensi dari perbedaan tersebut sehingga kita mengambil keputusan itu bermanfaat untuk sesama. Ya, jadi ketika ada perbedaan, ya kita harus manfaatkan dan kita harus kita ambil keputusan yang bijak di saat dilema etika terjadi. Nah, kalau kita bisa menerima perbedaan, tentu saja kita akan menemukan solusi yang cerdas di permasalahan yang ada. Next. Bagaimana sih pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dihadap seorang pendidik? Tentu saja fokus nilai-nilai yang dipegang yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, penghargaan, dan terutama tanggung jawab. Dengan menghayati dan berpegang dengan nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat berpertanggungjawabkan dan sesuai prinsip berpihak pada murid dan dapat memajukan pendidikan sekolah. Nah, dari nilai-nilai tersebut tentu saja kita dapat memiliki keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memajukan pendidikan di sekolah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat, terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, menurut saya dengan budaya positif yang ada di sekolah. Pengambilan keputusan harus dijadwalkan secara bersama. Artinya jika ada permasalahan harus dirundingkan bersama dan sama-sama harus memiliki andil yang positif dalam memberi masukan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan baik harus didukung setiap ekosistem yang ada di sekolah. Dan kita sebagai pemimpin harus berperan menjelaskan hal-hal sesuai 9 langkah pengambilan keputusan. Budaya positif di sekolah mendukung dan memudahkan tiap pengambilan keputusan sekolah. Jadi kalau di sekolah itu jika budaya positifnya udah terjadi dan berjalan ya semua ekosistem di sekolah akan mendukung keputusan yang ada dari pimpinan, dan kita sebagai pemimpin di sekolah atau agen penggerak agen berubah ya, kita bisa menjelaskan sebenarnya ada langkah-langkahnya nih dalam mengambil keputusan dan kita bisa mengupas sedikit demi sedikit alasan-alasan. Nah, nanti teman-teman juga akan terbiasa. Jadi koneksinya adalah budaya positif dan pengambilan keputusan. Next. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda yang untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Nah, pada dasarnya paradigma di lingkungan sekolah itu ada 4 ya. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, namun menurut saya jika di lingkungan saya untuk di satu sekolah insya Allah bisa dengan mudah kita rembukan dan kita ambil keputusan yang ada. Namun jika dilema etikanya dengan masyarakat, nah ini nih, masyarakat sekitar ya, terutama paradigma terjadi adalah individu lawan kelompok, di mana terkadang masyarakat akan mendukung berlainan dari sekolah. Artinya tidak sejalan ya. Namun setelah saya mempelajari modul 31, alhamdulillah saya bisa mengupas suatu persoalan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, kalau terjadi di lingkungan sekolah sih akan jadi masalah ketika dilema etikanya itu dengan masyarakat ya, di mana sekolah akan berlawanan dengan masyarakat atau kelompok. Nah, di sini tapi setelah saya mempelajari modul 3.1, insya Allah saya bisa mengupas permasalahan dengan rinci dan dengan bersama ya, dan dengan teman-teman juga, dan melalui 9 langkah ini. Next. Keputusan yang kita ambil sangatlah berpengaruh. Nah, di poin 8 ini kita mencari apa sih pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dan pengajaran yang memerdekakan murid kita. Bagaimana kita memutuskan pelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda. Nah,
Keputusan yang kita ambil sangatlah berpengaruh dalam kemerdekaan murid. Di awal tadi, pada saat kita mengambil keputusan, kita harus berpihak pada murid untuk menentukan pembelajaran yang tepat. Potensi murid bisa kita lihat dari kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dari 3 poin tersebut kita bisa memfasilitasi dengan tepat dalam pembelajaran untuk menggali potensi murid kita. Nah, untuk pengambilan keputusan ini kita harus dilandasi nih kesiapan, minat, dan profil belajar murid dulu nih yang harus kita cari. Lalu kita akan memfasilitasi murid dari 3 tersebut. Kita ambil keputusan yang terbaik dan terbijak, di mana kita harus mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Oke, next. Bagaimana sih seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Nah, bagi seorang pemimpin pembelajaran harus mengambil kebijakan dengan nilai-nilai universal dan pastinya berpihak pada murid. Tentunya kita harus berpikir tentang masa depan si anak. Kita harus berpikir matang-matang pada saat mengambil keputusan. Mematangkan pemikiran kita bisa menggunakan 9 langkah yang sudah kita pelajari, sehingga keputusan yang kita ambil bisa tepat sasaran. Karena keputusan kita akan mempengaruhi masa depan sang murid. Nah, itu dia. Next. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Bisa kita tarik kesimpulan segala keputusan yang kita ambil harus berkaitan 3 unsur. 1. Berpihak pada murid. 2. Nilai-nilai kebajikan. 3. Bertanggung jawab. Nah, pengambilan keputusan yang kita ambil dengan 9 langkah, kita juga bersama dengan peratap Triloka Ki Hajar Dewantara dengan dilandasi nilai dan peran guru penggerak yang kita miliki. Pembelajaran diferensiasi akan mengembukan materi-materi yang akan kita sisipi di siswa. Penguasaan sosial dan emosional juga penting, serta memiliki keterkaitan coaching yang baik dalam mengambil keputusan. Nah, coaching ini untuk mencari informasi dan data ya. Jadi sangat keterkaitan sekali antara modul di calon guru penggerak ini. Next. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari modul ini? Dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan menurut saya merupakan gerbang awal menguji atau menganalisa apakah kasus yang kita hadapi adalah dilema etika atau bujukan moral. Benar lawan benar merupakan dilema etika, benar lawan salah adalah bujukan moral. Hal-hal di luar dugaan saya adalah setelah saya mempelajari modul ini, saya beranggapan pengambilan keputusan adalah suatu seni yang kita harus latih dan praktekkan agar terbiasa dan lebih efektif. Selanjutnya, jika dari 9 langkah itu sudah diuji legal ternyata melawan hukum, alangkah baiknya keputusan dihentikan karena sudah dipastikan itu merupakan bujukan moral. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan keputusan itu adalah seni ya, kita bisa harus latih dan praktekkan. Nah, biasanya kita dilema etika gitu ya, bimbang gitu ya, apakah ini bujukan moral atau dilema etika. Dengan mempelajari modul ini, alhamdulillah luar biasa, kita tahu di mana dilema etika atau bujukan moral. Dan kita pasti bisa handal kalau kita terus terlatih dari langkah-langkah yang sudah disediakan. Next. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari modul ini? Oke, sangat-sangatlah pernah. Ya, pada saat itu sebelum pelajaran modul ini saya sudah berpegang teguh sih dengan berpihak pada murid. Bagaimanapun murid yang saya didik, keputusan yang saya ambil harus menguntungkan murid. Namun kurangnya saya yang sebelumnya dan yang sekarang, waktu itu banyak langkah-langkah yang tidak dilaksanakan. Setelah modul ini saya pelajari, ternyata sekarang saya tahu ternyata ada langkah-langkahnya dan juga ada paradigma serta prinsipnya. Sehingga saya bisa menganalisa lebih tajam lagi setiap kasus-kasus yang ada. Artinya dari sebelumnya itu saya memang dari awal sudah ketika mengambil keputusan berpihak pada murid ya, dan harus bertanggung jawab. Namun step-stepnya itu belum runtun dan terstruktur ya. Setelah saya pelajari, saya sudah mulai belajar untuk terstruktur dan runtun pada saat menganalisa kasus-kasus yang ada dari 9 langkah tersebut. Dan alhamdulillah sih
Jadi sudah tidak ada lagi ya galau, memang ada dilema etika, memang ada, tapi saya dengan 9 langkah ini akan memudahkan saya ketika nanti terjun di dunia pendidikan dan di masyarakat sih. Oke, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran modul ini? Nah, setelah belajar konsep di modul ini saya lebih runtun. Nah, sesuai tadi yang saya bilang ya, bahwa saya lebih runtun dan struktur lagi dalam mengambil keputusan. Dan setelah mendalami modul ini, ternyata ini ada step by stepnya ya, sehingga sangat memudahkan saya menganalisa lebih dalam lagi. Namun saya akan selalu ingat 3 unsur ini yang akan terlibat, berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan terutama kita harus berpegang teguh dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, sehingga keputusan kita menjadi sangatlah efektif. Oke, seberapa penting sih mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu, Anda sebagai seorang pemimpin? Jujur nih, menurut pendapat saya sangat-sangatlah penting, apalagi sebagai seorang pemimpin, di mana kita dituntut tegas dan bijaksana dengan 9 langkah, 4 paradigma, 3 prinsip. Nah, tegas dan bijaksana mengambil keputusan ya, artinya dengan 9 langkah, 4 paradigma, 3 prinsip ini menguatkan asumsi dari keputusan kita agar lebih efektif dan memiliki manfaat yang paling banyak untuk kesemua. Lalu untuk pribadi, wah sangatlah bermanfaat. Semua kehidupan diri kita itu tergantung dari setiap keputusan yang kita tentukan. Sehingga untuk kehidupan modul ini sangatlah bermanfaat. Dan tentunya saya bahagia sekali mempelajari modul 3.1 ini. Nah, jadinya ketika kita udah mempelajari modul ini ya tadi ya, kita sebagai pemimpin dan calon guru penggerak agen perubahan, kita dituntut tegas dan bijaksana. Caranya ya tadi, ketika memberikan keputusan ada 9 langkah, 4 paradigma dan 3 prinsip yang kita bisa pakai dan menguatkan pendapat kita, lalu keputusan kita agar lebih efektif dan lebih bijaksana. Oke, wah ternyata ini slide terakhir. Terima kasih hatur nuhun yang sudah nonton sampai di slide ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam hebat. Dadah.